You're all trespassing. Giving you an opportunity to collect some of your belongings. You go, or I escort. Careful. You kicked me out of my home. I don't know you, bud. Fucking asshole you are, and how you Got me mixed up. Oh, you know it was you. My fucking life. No, you never like that. What you gonna fucking do? Take him inside, You man. know me. I don't know you. I know you. Pria ini bernama Dennis. Ia adalah seorang duda dengan 1 orang anak, bekerja sebagai buruh bangunan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Siang itu, saat pekerjaan masih berlangsung seperti biasa, mandor tiba-tiba datang dan mengabarkan bahwa perusahaan mengalami masalah keuangan. Proyek pembangunan terpaksa dihentikan dan seluruh pekerja harus diberhentikan pada hari itu juga. Everything, wrap it up. Let's go home. Keesokan harinya, Dennis datang ke pengadilan bersama putranya untuk menghadiri sidang terkait cicilan bank yang menunggak. Di ruang sidang, hakim menyampaikan keputusan yang sangat berat. Dalam waktu 2 hari, rumah Dennis akan disita oleh pihak bank. Mendengar hal itu, Dennis terdiam dan tampak syok. Ia lalu memohon dengan penuh harap, memperkenalkan putranya kepada hakim dan menjelaskan bahwa jika rumah itu disita, mereka tidak memiliki tempat lain untuk tinggal. Melihat kondisi tersebut, hakim akhirnya menunjukkan rasa iba dan memutuskan memberi perpanjangan waktu selama 1 bulan sebelum penyitaan dilakukan. Where are we gonna stay if we lose the home? I just wanna know you're gonna pay for it. I'm not gonna lose the home, but please, ain't no one taking the home from us. Dennis pulang ke rumah yang ia tempati bersama putranya dan sang ibu. Ayah Dennis telah lama meninggal dunia dan ia juga telah berpisah dengan istrinya. Rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, tetapi satu-satunya peninggalan yang menyimpan banyak kenangan masa kecilnya bersama sang ayah. Itulah alasan Dennis berjuang mati-matian untuk mempertahankannya. Please give us a call back. I feel like you've had to raise me. Namun, 2 hari kemudian, ketenangan rumah itu kembali terusik. Dennis terkejut saat mendengar suara gedoran keras di pintu depan. Ketika pintu dibuka, tampak beberapa petugas kepolisian bersama seorang pria dari pihak bank bernama Rick. Rick menjelaskan bahwa kedatangannya bertujuan untuk melakukan penyitaan rumah. Dennis kebingungan dan mencoba menjelaskan bahwa hakim telah memberinya waktu 1 bulan. Namun Rick menunjukkan surat resmi dari pengadilan dan menyampaikan bahwa ia hanya menjalankan tugas sesuai perintah yang diterima. Penyitaan harus dilakukan saat itu juga, dan keluarga Dennis diminta segera meninggalkan rumah tersebut. The judge informed me that You have an emergency stay signed by the says you are to vacate these premises or cash for key settlement from the bank. We were trying to save Sorry, our home. I know this is but the time has come. You have. Dalam kondisi tertekan dan tanpa pilihan, Dennis hanya bisa pasrah. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung, tempat menyimpan kenangan dan simbol perjuangannya, kini harus ia tinggalkan. To pack whatever belongings you need. Yeah, this is happening. No, All right, look, we can't let someone excuse me. Once we start, gather what you need as far like cash. Let me put it to you this way. excuse me. You're kicking us out of our house. Get what you need to get. We need to go. Let's. Department policy. I can't let policy. Nice. Money, checkbook. Fucking underwear? Is that Please, sir, excuse me. Ask if it says 2 minutes on your clipboard. This is our home. You just let her go in and get the. Our advice would be to get a moving truck. Oh my god, oh my god, oh my god. They canceled it? Keluarga Dennis akhirnya harus meninggalkan rumah yang selama ini mereka anggap sebagai satu-satunya tempat berpulang. Gotta go. Thank you for everything. Thank you, Nick. Good luck. Dengan uang yang tersisa sangat terbatas, Dennis hanya mampu menyewa sebuah kontrakan murah. Tempat itu dihuni oleh orang-orang dengan nasib yang tidak jauh berbeda, sama-sama berjuang bertahan di tengah keadaan sulit. Do y'all know where 229 around the pool? Well, you take some of it up there. Okay. But welcome anyway. Come this way. Where am I gonna sleep? You wanna sleep? You got off?
Am I going to school tomorrow? I have to see Derek. This motel is Al evicted, and we've got to get out of here. I'm gonna figure it out. Keesokan harinya, saat Dennis mulai membereskan barang-barang, ia baru menyadari satu hal penting, peralatan tukangnya tidak ada. Dengan perasaan kesal, Dennis langsung mendatangi tempat kerja Rick. Tanpa banyak bicara, ia menanyakan keberadaan perkakasnya kepada anak buah Rick. Karena tidak ada satupun yang mengaku, suasana memanas dan adu dorong tidak terhindarkan. Di tengah keributan itu, Rick datang dan melerai. Well, Bill, We'll be there on. you, sir, are you finished? Because I got the cops on. Get my tools that your guys Do I stole. look like it? You do. You Okay. evicted me yesterday. You kicked me out yesterday. Belum lama situasi mereda, Rick menerima panggilan telepon. Ada masalah di salah satu rumah yang hari itu dijadwalkan untuk disita. Mendengar kabar tersebut, Rick segera memerintahkan anak buahnya bersiap berangkat. Melihat Dennis yang ternyata seorang buruh bangunan, Rick menawarkan agar ia ikut membantu. Upahnya $50. Meski masih menyimpan rasa kesal, Dennis akhirnya menerima tawaran itu karena ia benar-benar membutuhkan uang. Sesampainya di rumah tujuan, seluruh pekerja merasa mual. Pemilik rumah sengaja membiarkan kondisi rumah sangat kotor dan berbau tidak sedap agar proses penyitaan gagal. Bau menyengat membuat tidak ada satupun pekerja yang berani masuk. Demi mendapatkan penghasilan, Dennis memberanikan diri. Ia bersedia masuk dan menyelesaikan pekerjaan dengan syarat upahnya dinaikkan menjadi $250. Rick menyetujui permintaan tersebut. 6-pack for the first guy in here with a shovel. $200. Anybody else? Come on, red shirt. Let's get this shit done. Setelah pekerjaan selesai, Dennis pulang membawa uang dalam jumlah yang tidak biasa. Ibu dan anaknya terlihat sangat senang saat melihat hasil kerja Dennis hari itu. Ketika ibunya bertanya ia bekerja di mana, Dennis memilih berbohong. Ia mengatakan hanya membantu orang kaya yang sedang pindah rumah. Dennis tidak ingin ibunya tahu bahwa ia kini bekerja dengan orang yang telah membuat mereka kehilangan rumah. I love you. Keesokan harinya, karena hasil kerjanya dinilai memuaskan, Rick memanggil Dennis ke rumah pribadinya. Dennis diminta memperbaiki pendingin ruangan dan atap yang bocor. Oh, girl. Got it 18 months ago. I'm gonna flip it out from the left. There's a leak. You'll see it. Baru ditinggalkan sebentar, pekerjaan itu sudah selesai. Rick terlihat kagum dengan kecepatan dan kerapian kerja Dennis. Rick kemudian mengajak Dennis pergi bersama. Di perjalanan, Rick bercerita bahwa ia bekerja sebagai pemasaran properti sekaligus petugas bank yang menangani penyitaan rumah bermasalah. Ia pun menawarkan kerjasama kepada Dennis karena menyukai cara kerjanya yang efisien. Di tengah perjalanan, Rick melihat sebuah rumah yang mencuri aliran listrik dan air dari rumah kosong di sebelahnya. Kebetulan, rumah kosong tersebut adalah aset milik bank. Dengan nada tegas, Rick memerintahkan pemilik rumah bernama Frank untuk segera mencabut kabel listrik dan selang air tersebut. Frank terlihat ketakutan dan langsung menuruti perintah itu. Dennis turut membantu membereskan kabel dan selang yang terpasang. I'm with Frank Green now. What do you got for me? Saat sedang bekerja itulah, Dennis dan Frank mulai berbincang. Dari percakapan singkat itu, Dennis baru mengetahui bahwa anak Frank ternyata adalah teman sekelas putranya di sekolah. Fakta tersebut membuat Dennis tersadar bahwa orang-orang yang terdampak penyitaan bank sebenarnya berasal dari lingkaran hidup yang sama dengannya. Dad. Yes. Dash? Yes, sir. All right. Yes, the judge has me back for your eviction. I shouldn't have done that. I apologize. It was wrong. Ride by and see you stealing my water and power again today. Ash, come on. Setelah urusan di rumah Frank selesai, Rick mengajak Dennis ke rumah seorang temannya untuk membeli perabotan dapur bekas. Tidak lama kemudian, mereka menuju salah satu rumah sitaan milik bank. Rick menjelaskan bahwa rumah tersebut akan segera dilelang, namun seluruh perabotan dapurnya sebelumnya telah hilang karena pencurian. Pihak bank kemudian menugaskan Rick untuk memasang perabotan baru dengan anggaran sebesar $33.000.
Agar mendapatkan keuntungan besar, Rick membeli perabotan dapur bekas dengan harga hanya $4.000. Selisihnya menjadi keuntungan pribadi Rick. Setelah pekerjaan selesai, Rick memberikan sebuah cek kepada Dennis sebagai bayaran atas bantuannya hari itu. Saat melihat nominal $3.000 tertera di cek tersebut, Dennis terkejut. Jumlah itu setara dengan penghasilannya selama 1 bulan penuh sebagai buruh bangunan. Usai pekerjaan, Dennis memberanikan diri bertanya apakah tindakan tersebut tidak bermasalah karena menggunakan dana bank. Rick justru balik bertanya mengapa Dennis harus peduli. Bukankah bank yang sama telah mengusir keluarganya dari rumah tanpa rasa kasihan? Mendengar itu, Dennis terdiam. Ia menyadari bahwa ucapan Rick ada benarnya. Bank tidak pernah peduli pada nasib keluarganya. Yang mereka perhatikan hanyalah angka dan keuntungan. Akhirnya, Dennis memutuskan menerima tawaran kerjasama dari Rick. Dalam kondisi terdesak, ia merasa tidak memiliki banyak pilihan. This is my first payment. This ain't gonna cut it. Put that on you. Want to double what you just made or not? Keesokan harinya, Dennis mengajak seorang temannya untuk bekerja bersama. Hari itu, mereka mengambil unit pendingin ruangan dari rumah-rumah sitaan bank yang sudah kosong. Rick kemudian membuat laporan kehilangan, sehingga pihak bank mengeluarkan dana untuk membeli unit baru. Setelah dana cair, mereka hanya perlu memasang kembali pendingin ruangan yang sebelumnya telah diambil. Tidak hanya itu, Dennis juga mulai mendatangi keluarga-keluarga yang rumahnya akan disita bank. Ia menawarkan sebuah kesepakatan, jika mereka bersedia mengosongkan rumah sebelum tanggal penyitaan, mereka akan menerima uang sebesar $3.500, termasuk bantuan biaya pindahan dan penyimpanan barang. Tawaran itu terdengar seperti jalan keluar bagi orang-orang yang tidak memiliki banyak pilihan. Save the house. I want to keep it. No form, basically. It means knowing you're up. I know who this man is. Kayla. I advise you to call that number of the Made myself very clear to you. I don't want Both Victor and Andy. You know what? Then Beberapa hari kemudian, Dennis memperlihatkan deretan pendingin ruangan yang berhasil mereka kumpulkan dari rumah-rumah kosong tersebut. Rick terlihat puas dengan hasil kerja mereka. Ia memberitahu Dennis bahwa keesokan harinya, dana dari bank untuk pembelian pendingin ruangan akan segera cair. Dari transaksi itu, Dennis mendapatkan bagian 25%, jumlahnya sekitar $6.700. Di dalam mobil, Rick menyerahkan sebuah pistol kepada Dennis sebagai langkah berjaga-jaga. Rick menjelaskan bahwa tidak semua orang mau meninggalkan rumahnya dengan sukarela. Sore harinya, demi mendapatkan penghasilan lebih besar, Dennis mengajak beberapa rekan buruh bangunan lainnya. Tugas kali ini berbeda. Mereka mencari rumah-rumah yang akan disita bank. Namun, pemiliknya sudah pergi lebih dulu. Para buruh kemudian berpura-pura sebagai pemilik rumah dan menandatangani surat pernyataan bahwa mereka bersedia meninggalkan rumah sebelum tanggal penyitaan, dengan syarat bank memberikan kompensasi sebesar $3.500. Setelah dana cair, para buruh mendapatkan bagian $2.500 untuk setiap rumah. Mendengar penjelasan tersebut, rekan-rekan Dennis langsung menyetujui rencana itu. Shit, I'll take it back, brother. Keesokan paginya, Dennis melaporkan hasil pekerjaan mereka kepada Rick. Saat Rick menyerahkan cek pembayaran senilai $7.000, Dennis justru mengembalikannya. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin membeli kembali rumah lamanya dan meminta agar uang itu dianggap sebagai uang muka. That smile, you're gorgeous. She's my sweet. It's your place. Nah, just keeping her. Rick menjelaskan bahwa 2 minggu lagi rumah lama Dennis sebenarnya akan dilelang oleh bank. Namun jika Dennis serius, Rick bersedia membelinya terlebih dahulu menggunakan dana miliknya. Setelah itu, Dennis bisa mencicil rumah tersebut selama 30 tahun dengan bunga yang relatif ringan. Kesepakatan pun tercapai. Sebelum berpisah, Rick menyampaikan bahwa keesokan hari ada tugas baru. Tugas itu adalah mendatangi rumah-rumah lain dan meminta penghuninya segera pergi, persis seperti yang pernah Rick lakukan terhadap keluarga Dennis. Mendengar hal tersebut, Dennis terdiam. Ia berada dalam posisi sulit, terjebak antara kebutuhan dan nurani. Cash for keys from the bank. Guess what? He never. First one's a bitch, but you get numb to it. Rick, I don't, It's gonna mean working for me.
Because who in their right mind wouldn't rather speculate on property? That was my job. You ask them about that when they're spitting in your... And then you can go to the government and ask them, every other homeowner and investor I wasn't born into this. My daddy was a roofer. A lifetime of insurance payments. You think I'm gonna let that happen to me? America doesn't bail out. You go to church, Nash? Get on that ark, son. I'm gonna do it alone. I'll do it alone. Keesokan harinya, Dennis mulai menjalankan tugas barunya. Ia berdiri di depan sebuah rumah, berbicara dengan penghuni yang masih berharap bisa bertahan lebih lama. Dengan nada tenang, Dennis menyampaikan bahwa mereka diberi waktu terbatas untuk masuk ke rumah, menghubungi keluarga, dan membereskan barang-barang. Ia mencoba bersikap sopan, meski di dalam dirinya, konflik batin semakin terasa. Dennis memberi waktu beberapa menit kepada penghuni rumah untuk mengambil barang-barang pribadi mereka. Dengan nada tegas namun tetap terkendali, ia menjelaskan bahwa setelah itu, rumah beserta isinya akan menjadi tanggung jawab pihak bank. Ia menyarankan agar kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan berat hati, keluarga itu pun meninggalkan rumah mereka. Look, you're all trespassing. Giving you an opportunity to collect some of your belongings. You go, or I escort. Careful. With anything, I can grab it. I got it. Sorry, Mrs. Tanner. It's okay, baby. Saat melihat keluarga yang baru saja ia minta pergi, perasaan bersalah langsung menghantam Dennis. Ada sesuatu di dadanya yang terasa sesak. Ketika pulang, ia masuk ke kamar mandi dan mencoba menenangkan diri. Keesokan siangnya, Dennis mengajak ibu dan putranya datang ke rumah lama mereka. Di depan bangunan itu, Dennis memberitahu sang ibu bahwa rumah tersebut berencana ia beli kembali. Ia meyakinkan bahwa dalam 2 minggu ke depan, mereka sudah bisa kembali tinggal di sana. Sang ibu diminta tidak perlu khawatir. Dennis mengatakan bahwa kini ia bekerja dengan orang-orang berada dan penghasilannya cukup besar. Mendengar itu, sang ibu menitikkan air mata haru. A basketball hoop, so I can paint it black, blue, and silver, like the... I was thinking in the backyard we can get a pool. My boss bought it for me. It's just like a bank. He's gonna keep me in work. I got it back. Oh my God! Waktu terus berjalan. Selama 1 minggu berikutnya, Dennis tetap menjalankan pekerjaannya. Ia mulai terbiasa mendatangi rumah-rumah dan meminta penghuninya pergi. Perlahan, perasaan bersalah yang dulu menyiksa mulai memudar. Hati nuraninya seakan mati rasa. Baldwin? Yeah. Today is the date of your eviction. I'm afraid to say. Passed over to the belly, the terms of the mortgage. My wife. Baldwin, look, there's a process that took place. I don't have the money to buy the house back. I have to call my husband. I mean, I could maybe store. We already did the modification. They approved. Not them of the need. The house isn't yours anymore. Anyone know what to do about a bird? I have to send these guys who are being employed today. You can do something else with that, because I'm... 100. Any neighbors that you can call? I can do that. We'll find you a place. Melihat kinerja yang semakin rapi dan efektif, Rick memberikan Dennis sebuah kartu nama agar penampilannya terlihat lebih resmi. Tak hanya itu, Dennis juga mulai diajak menghadiri rapat bersama pihak bank dan orang-orang penting di dalamnya. Dalam salah satu rapat, pihak bank menyampaikan bahwa akan ada agen baru yang berencana mengambil posisi Rick. Jika Rick ingin tetap bekerja sama dengan bank, ia tidak bisa lagi bersikap santai. Ada target besar yang harus dipenuhi, yakni menyita 1.000 rumah. Jika target itu gagal tercapai, kontrak Rick akan diputus. Mendengar penjelasan tersebut, Rick terlihat lemas. Now they're shopping with some pissant broker. I can get Vesic Investment Group away from me. You get me Vesic Investment, we're in business. Usai rapat, Rick meminta Dennis untuk membuntuti agen saingan mereka. Maybe 5% of my take. 10%. Between 200-300K. Keesokan paginya, saat Dennis sedang memantau pergerakan agen baru itu, ia tanpa sengaja bertemu dengan Frank. Mengetahui bahwa rumah Frank juga akan segera disita, Dennis mencoba membujuknya agar mau mengosongkan rumah lebih cepat sebelum tanggal penyitaan. Sebagai gantinya, Frank akan menerima uang sebesar $3.500.
Dennis bahkan menceritakan pekerjaannya sekarang dan menawarkan Frank untuk ikut bergabung bekerja dengan Rick. Ia meyakinkan bahwa Frank bisa meraih keberhasilan yang sama. Namun Frank menolak dengan tegas. Ia mengatakan masih memiliki prinsip dan tidak ingin terlibat dalam pekerjaan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Dennis memahami penolakan itu. Untuk sesaat, ia kembali dihadapkan pada bayangan dirinya sendiri. We're gonna win legally in court. Gotta be realistic. Be realistic. Keesokan harinya, Rick memberitahu Dennis bahwa agen baru yang menjadi pesaing mereka telah berhasil menyita banyak rumah dalam waktu singkat. Jika situasi ini terus berlanjut, Rick dan timnya terancam kalah bersaing dan kontrak mereka bisa diputus oleh pihak bank. Mendengar hal itu, Dennis langsung memikirkan sebuah cara. Ia berencana secara diam-diam mengambil perabotan dari rumah sitaan milik agen tersebut. Dengan begitu, agen baru itu akan dituduh melakukan pelanggaran dan kehilangan pekerjaannya. My pocket, I'll empty those homes tonight. Back pool pump. HVAC pool pump will come this way. We're doing fridges. Nah, that's B&E, man. That's Suatu pagi, saat Dennis sedang merayakan ulang tahun putranya di depan kontrakan, ia melihat sebuah keluarga baru datang membawa barang-barang mereka. Dennis terkejut ketika menyadari bahwa keluarga itu adalah orang-orang yang rumahnya pernah ia minta untuk ditinggalkan. Karena panik dan takut dikenali, Dennis mencoba menghindar. Namun, usahanya gagal. Di hadapan banyak orang, ia dimarahi dan dicela. Orang tersebut menyebut nama lengkap Dennis dan mengatakan bahwa ia masih mengingat wajah orang-orang yang telah membuat keluarganya kehilangan rumah. You kicked me out of my home. I don't know you, bud. Fucking asshole you are, and how you Got me mixed up. Oh, you know it was you. My fucking life. No, you are like that. What you gonna fucking do? Take him inside, You man. know me. I don't know you. I know you. I'll see. Kejadian itu mengguncang Dennis. Di dalam kamar, sang ibu akhirnya bertanya dengan nada kecewa mengapa Dennis berubah menjadi seperti Rick. Ia mempertanyakan mengapa putranya membiarkan dirinya dikendalikan oleh keinginan akan uang hingga bersedia melakukan pekerjaan yang merugikan orang lain. Dennis menjawab bahwa ia terpaksa. Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. Ia melakukan semua itu demi membahagiakan keluarganya. Mendengar jawaban tersebut, sang ibu hanya terdiam, menyadari bahwa putranya telah banyak berubah. Keesokan siangnya, Dennis dan Rick diajak berkeliling menggunakan helikopter bersama salah satu petinggi bank. Dalam perjalanan, petinggi bank itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap agen baru. Meski awalnya menunjukkan kinerja baik, agen tersebut dianggap bermasalah karena banyak perabotan rumah sitaan yang hilang, sehingga kontraknya pun diputus. Seluruh penanganan rumah sitaan kemudian diserahkan kembali kepada Rick. Mendengar kabar itu, Rick dan Dennis saling tersenyum puas. Malam harinya, Rick mengadakan pesta di rumahnya untuk merayakan keberhasilan tersebut. $63,000. Okay. I mean, I guess I can. Oh, man, you're so sweet. Up dreams to 100 homes. Setelah pesta usai dan suasana mulai sepi, Dennis dan Rick berbincang berdua di belakang rumah. Dennis menceritakan kejadian di kontrakan yang terus terbayang di pikirannya. Ia mengaku sebenarnya tidak terlalu peduli, namun melihat keluarganya merasa takut membuatnya sulit melupakan peristiwa itu. Rick menanggapi dengan santai. Menurutnya, semua itu adalah risiko pekerjaan. Ia bahkan bercerita bahwa dulu pernah mengalami hal yang lebih buruk. Ia pernah diserang oleh orang yang rumahnya ia sita. Rick menasihati Dennis agar tidak membawa perasaan dalam pekerjaan ini. Cukup jalani semuanya secara profesional. Rick kemudian mengatakan bahwa kondisi keuangan Dennis kini sudah jauh lebih baik. Ia menyarankan agar Dennis tidak lagi tinggal di kontrakan. Menurut Rick, Dennis seharusnya membeli rumah yang lebih besar dan nyaman. Tidak perlu kembali ke rumah lama. Lebih baik memulai hidup baru di tempat yang benar-benar baru. Mendengar saran tersebut, Dennis tampak mulai mempertimbangkannya. Real estate, Nash. What matters is how them women to fill them with. Buy one for your mom. Buy one for your kid. 1,000 fucking home. Beberapa hari kemudian, Dennis membawa ibu dan putranya ke sebuah rumah baru. Di sana, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak jadi membeli kembali rumah lama mereka.
Rumah yang sekarang jauh lebih besar dan tampak lebih mewah. Namun alih-alih merasa senang, sang ibu justru menunjukkan raut kecewa. Menurut ibunya, tidak ada kebahagiaan sejati tinggal di rumah yang diperoleh dari penderitaan orang lain. Ia mencoba menasihati Dennis bahwa hidup sederhana bukanlah masalah, selama penghasilan diperoleh dari pekerjaan yang layak dan bermanfaat. Sang ibu meminta Dennis berhenti karena menurutnya masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan memulai hidup dari awal. Mendengar itu, Dennis justru merasa muak. Ia menolak kembali ke kehidupan yang serba kekurangan dan tidak ingin lagi hidup dalam kemiskinan. I didn't take it from I'm anybody. gonna call Jimmy. We're gonna Wait. go to Tampa. Mom, And bought our house for us. what do you want? Keesokan siangnya di kantor, Rick memberitahu Dennis bahwa pagi tadi ada seorang nasabah yang menggugat bank ke pengadilan. Rick khawatir jika gugatan itu dimenangkan, nasabah lain akan mengikuti langkah yang sama. Ia lalu mengatakan bahwa masalah tersebut sudah diantisipasi. Rick mengaku telah mengatur segalanya agar bank berada di posisi aman. Ia menunjukkan beberapa dokumen yang akan digunakan di persidangan dan meminta Dennis segera pergi ke pengadilan untuk menyerahkannya kepada jaksa sebelum sidang dimulai. Saat Dennis bertanya siapa nama nasabah yang menggugat, Rick menjawab bahwa orang itu adalah Frank. Sesampainya di pengadilan, Dennis melihat Frank bersama keluarganya. Pemandangan itu membuat hatinya terasa perih. Di dalam toilet, Dennis dilanda kebimbangan. Ia menyadari dirinya telah terlalu jauh melangkah. Di satu sisi, ia menginginkan uang untuk kenyamanan. Di sisi lain, ia tidak sanggup melihat orang yang dikenalnya hancur karena perbuatannya. Ketika keluar dari toilet, Dennis sempat berniat pergi begitu saja. Namun jaksa sudah menunggunya. Dengan berat hati, Dennis akhirnya menyerahkan dokumen tersebut. Are you with Rick Carver? Selama sidang berlangsung, Dennis hanya bisa menyaksikan dari luar ruang persidangan. Ia melihat bagaimana Frank memohon dengan sungguh-sungguh kepada hakim agar rumahnya tidak disita. Connor? Connor? Beberapa hari kemudian, hari penyitaan pun tiba. Kali ini, Rick ikut turun langsung ke lokasi. Saat petugas hendak menjalankan tugas, situasi mendadak memanas. Dari dalam rumah, Frank menunjukkan perlawanan dan mengancam siapapun yang mencoba mendekat. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi juga menolak meninggalkan rumahnya. Keadaan menjadi tegang. Petugas meminta semua orang menjauh dan mencoba menenangkan situasi. Put the gun down. Put the gun down. Kids are in this house. Get your gun. Sir, don't do that. I'm not gonna leave here. Go in the. Send your wife and kids out. Damn it! Stop it! Put that down. Tidak lama kemudian, beberapa petugas lain tiba di lokasi. Dalam kondisi tertekan, Frank masih memegang senapan sambil menyampaikan satu hal yang terus ia ulangi. Ia tidak ingin melukai siapapun. Ia hanya menuntut keadilan. Frank mempertanyakan mengapa jumlah utangnya tiba-tiba berubah saat persidangan. Mengapa hakim menolak membaca dokumen asli yang telah ia siapkan. Dan bagaimana mungkin dokumen yang tidak pernah ia kenal justru dijadikan dasar keputusan. Melihat sikap Frank, Dennis akhirnya memahami situasi yang sebenarnya. Dengan mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa, Dennis mendekati jendela rumah Frank. Di hadapan semua orang, ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di pengadilan. Dennis mengakui bahwa ada dokumen yang tidak seharusnya digunakan dan bahwa proses tersebut tidak berjalan secara jujur. Ia menyampaikan semuanya tanpa ditutup-tutupi. Frank terdiam, raut wajahnya berubah antara terkejut dan terpukul. Perlahan, ia meletakkan senapannya dan memilih menyerahkan diri kepada petugas. Melihat itu, Dennis merasa sangat lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa berkata jujur dan membela apa yang seharusnya dibela.
Setelah rangkaian pelanggaran itu terbongkar, Dennis memutuskan untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Ia menyerahkan diri kepada pihak berwenang tanpa perlawanan. Di saat yang sama, para petugas mulai melakukan pemeriksaan terhadap Rick dan kasus yang selama ini ia jalankan. Tak lama kemudian, anak Frank mendekati Dennis. Ia menatap Dennis sambil tersenyum kecil, seolah mengucapkan terima kasih karena telah memperjuangkan kebenaran bagi keluarganya. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya.